Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini anak-anak bersama saya. Di sini kita akan melanjutkan materi TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan yang materi kali ini, di sini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat komputer. Apa itu perangkat komputer? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan apa saja perangkat-perangkat komputer itu. Pada materi sebelumnya, kalian sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer itu ada banyak sekali, di antaranya seperti komputer desktop, laptop, notebook, netbook, dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini, di sini akan saya jelaskan macam-macam perangkat komputer. Kalau dulu kalian sudah mengetahui jenis-jenis komputer itu ada apa saja, kalian juga harus tahu perangkat-perangkat komputer itu ada apa saja. Yang pertama ada hardware, atau bahasa Indonesianya artinya perangkat keras. Terus ada software, artinya perangkat lunak. Dan brainware, artinya pengguna komputer. Jadi di dalam komputer itu harus ada hardware, ada software, dan brainware. Hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkat keras yang kelihatan nyata seperti CPU, keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Kalau software itu apa? Software itu programnya yang ada di dalam komputer. Contohnya seperti Paint untuk menggambar, terus Microsoft Word yang digunakan untuk mengetik, dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali program-program komputer. Terus kalau brainware itu adalah pengguna komputer yang mengoperasikan komputer. Ya, jadi seperti kalian ketika menggunakan komputer itu dinamakan brainware. Nah, pada kesempatan materi kali ini, di sini akan saya jelaskan yang hardware saja atau perangkat keras. Nanti ada apa saja hardware itu yang ada di dalam komputer. Disimak dengan baik anak-anak ya, sampai selesai nanti videonya. Perangkat komputer yang pertama yaitu adalah CPU atau kepanjangan Central Processing Unit. Dari tampilan gambar yang ada di layar, mungkin dari kalian pasti sudah tahu semua bentuk dari CPU. Bentuknya kotak, panjang, besar, biasanya ditaruh di bawah meja yang digunakan untuk menyalakan komputer. Fungsinya yaitu pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur sebuah instruksi program dan aktivitas yang dilakukan dalam komputer, sehingga CPU disebut juga sebagai otak komputer. Jadi, tugasnya CPU itu adalah mengatur sebuah instruksi program. Jadi ketika kalian mengetik huruf A, B, C yang ada di komputer, nanti diproses sama CPU ini. Ya, jadi disebut juga sebagai otaknya komputer. Kalau tidak ada CPU, komputer tidak bisa digunakan dan tidak bisa dinyalakan komputernya kalau tidak ada CPU. Makanya CPU ini adalah hardware atau perangkat keras yang dibutuhkan pada komputer. Perangkat yang kedua yaitu adalah monitor. Dari kalian pasti sudah tahu semua monitor itu bentuknya seperti TV ya, yang digunakan untuk melihat tampilan layar yang ada di komputer.
Fungsinya yaitu sebuah perangkat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Nah, komputer juga itu harus mempunyai atau ada yang dinamakan dengan monitor. Kalau komputer tidak ada monitornya, kita tidak bisa melihat hasil yang kita kerjakan yang ada di komputer. Jadi monitor ini pada komputer juga harus diperlukan untuk melihat hasil seperti teks, gambar, atau melihat video yang ada di komputer. Perangkat yang ketiga yaitu keyboard. Keyboard mungkin dari kalian sudah tahu semua ya. Bentuknya seperti papan panjang hitam, terus ada tombol-tombolnya atau biasa disebut juga papan ketik. Fungsinya yaitu sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk mengetik atau memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, atau bisa disebut juga dengan papan ketik komputer. Ya, jadi keyboard ini juga dibutuhkan pada perangkat komputer atau hardware ya, hardware-nya komputer. Karena kalau tidak ada keyboard, ketika kita ingin mengetik sebuah kata, tidak ada keyboardnya, nah tidak bisa digunakan komputer itu. Makanya keyboard ini diperlukan ya. Perangkat yang keempat yaitu adalah mouse. Dari kalian mungkin sudah tahu semua yang dinamakan dengan mouse. Mouse memang bentuknya seperti tikus karena mouse sendiri artinya adalah tikus. Kalau kalian lihat pada gambar di layar, mouse itu bentuknya lonjong ya. Terus ada dua tombol, kiri sama kanan. Atau kalau kita menyebut itu biasanya klik kiri atau klik kanan. Terus yang di tengah-tengah itu adalah ada tombol scroll ya untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Fungsinya sebuah perangkat masukan yang berfungsi untuk petunjuk atau menggerakkan kursor yang ada pada layar monitor. Jadi fungsinya mouse ini untuk menggerakkan anak panah yang ada di layar monitor atau yang dinamakan dengan kursor ya. Jadi kalau kalian mengoperasikan komputer, pasti ada anak panah yang fungsinya untuk menunjukkan di mana ingin kalian klik. Nah, itu harus menggunakan mouse ya. Kalau tidak ada mouse-nya, tidak bisa digunakan komputernya. Perangkat yang kelima yaitu adalah CD-ROM atau DVD-ROM. Tampilannya seperti yang ada di layar itu anak-anak ya. Itu adalah tampilan CD-ROM. Jadi yang atas itu adalah tampilannya berupa kotak panjang. Terus ada tombolnya. Kalau tombolnya ditekan nanti akan muncul seperti yang ada di bawahnya itu. Fungsinya itu adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program media penyimpanan CD atau DVD. Jadi CD-ROM ini fungsinya untuk membaca media penyimpanan CD. Dari kalian mungkin tahu yang dinamakan dengan CD, berupa kepingan bulat ya, tengahnya bolong. Nah, itu dinamakan dengan CD. Akan saya jelaskan pada perangkat selanjutnya. Perangkat selanjutnya yaitu adalah CD atau kepanjangan compact disc. Fungsinya itu adalah perangkat berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik yang berfungsi sebagai media penyimpanan data
yang ada di komputer dalam jumlah kecil. Dari kalian mungkin sudah tahu semua yang dinamakan dengan CD, berupa kepingan berbentuk bundar, ya, seperti yang ada di layar itu ya. Itu fungsinya sebagai penyimpanan data ya yang ada di komputer. Ya, jadi CD ini fungsinya sebagai penyimpanan data. Kalau kalian tahu mungkin biasanya diisi sama video, film, lagu-lagu itu ya, CD yang kalian tahu. Lah itu bisa juga disimpan seperti itu. Tetapi penyimpanannya dalam jumlah kecil, tidak bisa banyak. Itu adalah fungsinya CD atau compact disk. Perangkat yang ketujuh yaitu adalah flash disk. Fungsinya adalah sebuah perangkat media penyimpanan data yang dicolokkan ke komputer. Bentuknya yang kecil, bisa dibawa kemana-mana, namun mempunyai jumlah kapasitas yang besar. Dari kalian mungkin tahu yang dinamakan dengan flash disk ya. Bentuknya kotak, kecil, panjang, ya. Biasanya dicolokkan ke dalam komputer. Nah, kalau kalian biasanya mengirim lagu atau mengirim film, itu biasanya menggunakan flash disk seperti yang ada di layar gambar itu ya. Itu adalah tampilan flash disk. Jadi flash disk ini sama fungsinya seperti CD tadi, compact disk tadi ya, digunakan untuk media penyimpanan data. Tapi bedanya kalau CD tadi berupa kepingan, terus jumlahnya kecil, kapasitasnya. Nah, sedangkan kalau flash disk ini bentuknya kecil, tinggal dicolokkan saja, sudah kebaca, kalian tinggal mengirim datanya dengan cepat dan mempunyai kapasitas yang besar. Jadi bisa mengirim data yang banyak sekali. Tidak seperti CD tadi anak-anak ya, flash disk ini. Perangkat yang ke-8 yaitu adalah speaker. Fungsinya yaitu adalah perangkat keluaran atau output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Speaker atau biasa kalau kalian menyebutnya itu salon ya. Tapi kalau di komputer itu dinamakan dengan speaker karena bentuknya kecil seperti yang ada di tampilan gambar itu. Itu adalah speaker yang digunakan untuk ingin mendengarkan seperti musik, mendengarkan seperti kalau kalian ingin melihat film, terus ada suaranya, itu harus pakai speaker. Nah, ini juga kalau ingin ada suaranya, komputernya itu harus dihubungkan ke komputer supaya speaker ini bisa terdengar suaranya ya, dan termasuk perangkat output, jadi dikeluarkan ada suaranya itu ya. Mungkin sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa materinya dicatat di buku tulis TIK dan dipelajari anak-anak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.